dirobek nih, berdarah. Ini terjadi tanggal 6. Pertanyaannya kan begitu kan, siapa yang melakukan? Betul nggak? Terjemahkan sendiri. Di tanggal 6, Pak Ferry sebelum berangkat, bibirnya berdarah. Ada yang mencakar tuh. Betul Pak Ferry ya? Betul ya? Ini bibir berdarah dicakar ya? Lalu kemudian di tanggal 7 sampai di Kediri bagaimana Pak ceritanya? Saya mungkin tidak bisa bercerita banyak, tapi terjadi percekcokan antara saya dengan pihak istri. Jadi saya tekankan lagi, ada terjadi percekcokan yang luar biasa, yang akhirnya saya berniat untuk menenangkan istri saya yang sedang histeris. Menenangkan, memiting nggak Pak? Memiting nggak? Enggak. Bagaimana cara Bapak menenangkan itu? Enggak, menenangkan dari istri saya sudah histeris, memukul-mukuli dirinya sendiri. Berusaha menyakiti diri sendiri? Ya. Jadi saya mengangkat beliau ke kasur. Pada saat itu beliau memajukan mukanya, menempel mukanya ke saya dengan mengumpat kata-kata. Akhirnya saya ingin menyudahi. Saya bilang karena kata-kata itu yang buat saya sudah melebihi apapun lah, dalam hati sudah tidak sepantasnya keluar dari kata mulutnya istri saya. Akhirnya saya ingin menyudahi, saya rebahkan dia di tempat tidur, dan pada saat itulah dia bilang bahwa saya mematahkan hidungnya. Saya agak sulit bicaranya karena saya bukan orang yang suka buka aib rumah tangga. Jadi bagi saya itu masih agak sulit. Masih agak sulit. Masih agak sulit karena apa? Sampai detik ini yang saya harapkan adalah membuka komunikasi. Saya masih suami sahnya. Tapi pada saat kejadian, pintu komunikasi itu sudah tertutup. Baik untuk saya maupun keluarga saya. Yang saya harapkan, saya mempunyai seorang ibu usianya 76 tahun yang sekarang sedang jatuh sakit karena ada pemberitaannya ini. Ibu saya sudah mencoba juga. Yang biasa di mana ada masalah rumah tangga, biasa keluarga lah yang akan menyelesaikan. Saya juga sangat menyesalkan ada pihak-pihak yang tadinya harapan saya bisa mendamaikan, bukan malah memperkeruh atau memperuncing. Bahkan sampai saya dibilang saya dilucuti privasi saya dihina. Apapun itu, saya masih suaminya. Ini ada bukti chat nih. Orang dekat ya, orang dalam, bisa dikatakan orang dalam Pak ya, orang dalam. Ketika terjadi peristiwa ini, dia mengatakan, waduh kok begini ya. Kan Bapak tidak seperti itu. Ada bukti chatnya, kami akan hadirkan. Dan kami minta orang ini dihadirkan di kepolisian untuk meringankan klien kami. Jadi itulah, makanya jangan sampai, sekali lagi, kami tidak mau mengumbar aib rumah tangga. Ya ini masalah pribadi, masalah private. Tapi ketika berita-berita yang menyebar sudah liar, tanggung jawab kami adalah mendudukkan hukum, mendudukkan fakta sesuai dengan kebenaran. Maka hari ini kami hadir untuk membuktikan, untuk memberikan fakta yang sebenarnya, bahwa Pak Ferry tidak pernah melakukan penganiayaan atau pemukulan. Penyidik sudah menetapkan penahanan terhadap FI ya, sebagaimana diatur dalam pasal 21 ya, ayat 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jadi syarat objektif yang dimiliki oleh penyidik untuk melakukan penahanan. Mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolri, kepada Bapak Kapolda Jawa Timur, kepada Bapak Direktur Reskrimum Polda Jawa Timur, kepada tim penyidik dan juga kepada Humas Polda Jawa Timur karena telah mendengar suara rakyat, khususnya suara kaum perempuan yang ingin agar segera dilakukan penahanan atas yang diduga pelaku KDRT. Dan hari ini tanggal 16 Januari 2023 Polda Jawa Timur telah resmi mengumumkan bahwa Ferry Irawan resmi ditahan terhitung sejak malam ini tanggal 16 Januari 2023 di Polda Jawa Timur. Sekali lagi terima kasih Bapak Kapolri dan Bapak Kapolda Jawa Timur. You are the best. Saya sebagai warga negara yang baik
Saya patuhi hukum, saya ikuti prosedur hukum pada istri tersayang, Lena. Kami tahu, Lena tahu bagaimana perjalanan kita sampai kita bisa berumah tangga. Kami mohon maaf atas segala kesalahan yang dibuat selama kita berumah tangga. Kalau dalam proses hukum, dan Nabi sudah tahu sebenarnya apa yang akan terjadi pada hari ini, insya Allah segala macam konsekuensinya, insya Allah Abi akan coba dengan ikhlas menjalani. Kalau memang apa yang Abi sudah jalani bisa meraih cinta dan kasih sayang yang akan kembali. Jujur saya tak pernah nyangka di hidup saya usia 50 tahun saya bisa mengalami ini sendiri dan dilakukan oleh orang yang paling kita percaya, karena suami itu adalah orang yang sangat kita percaya, bukan hanya yang kita cintai, bukan hanya yang kita hargai, tapi yang kita percaya hidup mati kita itu ada di kehidupannya dia. Jadi sebenarnya aku nggak terlalu peduli ya, maksudnya hukuman yang menimpa dia kayak gimana. Concern aku tuh ke mama aja sekarang. Aku harus selalu jagain dia. Oke, ini lumayan buru-buru sih mau langsung balik ke mama. Ya pastinya seneng aja sih, semua proses berjalan dengan lancar dan akhirnya mama udah bisa lumayan tenang. Tadi mama nelfon aku, seneng dia. Maksudnya salah satu yang bikin dia trauma, ini salah satu orang yang bikin dia trauma bisa ditahan, jadi dia bisa lebih tenang. Ya alhamdulillah, aku sempat dari acara ini kan, acara TV juga sempat diliatin dari perspektif dia ya, dari Ferry, dan ya alhamdulillah semua berjalan dengan lancar karena kan udah ada bukti-buktinya juga ya, jadi itu sah-sah aja dia mau cerita dari sisi pandang dia itu nggak apa-apa juga. Tapi ya kan bukti udah ada, barang bukti ada juga, CCTV ada juga, jadi ya alhamdulillah lancar, jadi dia ditahan. Kasus baru lagi viral, kasus Vena Melinda. Bakal banyak pengacara diuntungkan masuk TV. Setiap Hotman menangani kasus langsung viral. Gini, saya jelasin ya. Sangat tidak tepat kalau saya dibilang pansos. Pansos itu artinya kita harus sama-sama tahu. Pansos adalah seseorang yang nobody atau bukan siapa-siapa atau tidak terkenal atau skuter kurang terkenal, ya itu panjat sosial sama seseorang yang terkenal atau lagi viral, gitu. Jadi kalau saya sih tidak merasa pansos. Saya merasanya hanya saya terpanggil membantu kawan saya Ferry, yang dimana pada saat saya baru pulang dari Amerika dia menghubungi saya, ya dia telepon saya kan pengacara, artinya kalau bicara itu sesuai dengan fakta. Ini fakta rekam percakapan saya, rekam komunikasi dengan Ferry itu lengkap, ya. Jadi kalau ada pengacara senior yang bilang dia dihubungi sama istrinya Ferry terus dia publikasi, boleh. Terus kenapa kalau saya dihubungi sama Ferry saya publikasi nggak boleh? Emang TV ini cuma punya dia, ya kan? Itu loh. Jadi artinya sangat nggak tepat kalau saya dibilang pansos. Oke, ada dua grup pengacara yang diuntungkan dengan adanya kasus Vena Melinda karena Hotman pengacaranya langsung viral. Grup pertama pengacara adalah yang akan mendapat keuntungan karena ikut masuk TV, ya, ikut masuk TV. Oke, jadi terima kasih sama Hotman, itu grup pengacara yang pertama. Grup pengacara yang kedua adalah pengacara yang sudah nyinyir, sudah lama iri sama gua, sudah lama cemburu sama gua. Ini Hotman gimana cara jatuhkannya nih? Kok makin maju aja? Kok bisnisnya sudah makin menggurita? Hehehe. Lae. Melawan orang saingan bukan dengan cara nyinyir, tapi berprestasi.
Oke, nyinyir nggak ada gunanya. Oke, kasus Pena Melida akan sangat menarik. Oke, dan siap-siap pada pengacara-pengacara yang selama ini bergusar nama gue, mulai digusar nih, cari kelemahannya Hotman. Gimana cara jatuhkannya Hotman ini? Nggak perlu, saya cukup ketawa aja, karena mungkin kan merasa ya nggak sebanding lah ya, saya kan junior jauh, beliau senior, artinya nggak sebanding. Dan saya juga minta masyarakat tidak usah membanding-bandingkan saya sama siapapun yang senior, karena nih ya, kalau kita ngomong dan mata yang jelas, saya pasti lebih muda, beliau lebih tua, beliau jam terbang lebih tinggi dari saya, lebih dulu jadi pengacara, ya lebih kaya, lebih hebat, lebih sukses. Saya nih nggak usah dibandingin, umur saya 45, beliau sudah 60 sekian. Kalau mau bandingin saya, cari yang usianya sama dengan saya, baru itu namanya apple to apple, gitu loh. Dan kalau saya nggak pernah merasa selevel atau merasa saingan, nggak ada. Loh, saya bicara sebagai kawan kok. Saya nggak pernah bilang loh, saya pengacaranya Ferry. Kenapa? Karena kalau Ferry minta sekalipun, saya nggak akan terima. Kenapa? Karena silahkan masih yang teman-teman yang punya kuota pulsa, lihat di Google, saya ini pengacara yang maju, ya terdepan untuk membela wanita-wanita korban kekerasan, korban pelecehan seksual, korban eksploitasi, ya. Dan sekarang pun saya masih menjalankan 3 perkara kasus-kasus korban-korban perempuan KDRT. Artinya nggak mungkin, ya. Saya mau dibilang tampil panggung, hanya ingin menyampaikan bahwa Ferry bicara sama saya, curhat sama saya seperti ini loh. Kan semua orang punya hak yang sama untuk berbicara, untuk curhat. Jangan nyinyir melulu. Saya ini kebetulan orang yang tahu kode etik, ya. Pena jelas sudah ada, di sampingnya ada siapa, nggak mungkin. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.